Halo, Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi baby, apa kabar hari ini? Luar biasa, senang sekali karena hari ini siarannya berbeda nih. Kita Wonder Woman ya, Wonder wanita-wanita hari ini sama Woman. Arlista. Tentu saja kita hadir kembali di Anyus Today hari ini menyapa pemirsa di rumah selama 1,5 jam ke depan. Kita hari ini pakai bajunya ceria sekali ya, Arlista. Cerah ya. ceria mencerminkan sifat kita ya, Oh, iya. yang cerah ceria. Yang cerah-ceria Bahwa selalu. ini bisa-bisa ini 1,5 jam nggak berasa karena isinya informasi yang menarik tentunya, betul. menarik, penting dan juga inspiratif untuk Betul Anda. Kami sekali. juga akan menghadirkan narasumber nih pemirsa yang akan membahas berbagai isu terkini bersama saya Arlista Hadi. Dan saya Bibi Kristami yang siap mewarnai hari Anda di Anyus Today. Ini dia selengkapnya. Kita ke informasi pertama, ini diduga cemburu melihat mantan istrinya menikah lagi. Seorang pria di Goa, Sulawesi Selatan membunuh mantan istrinya tersebut. Korban ditikam hingga tewas di depan anaknya sendiri yang masih 11 tahun. Dan pemirsa Miris ini sekali untuk ya, kejadian Risa. di Goa ini sangat miris. Kenapa? Karena sebenarnya kan mereka sudah berpisah. Betul. Istrinya juga sudah move on, sudah mendapatkan pujaan hati yang lain. Tapi kenapa suaminya ini tidak legowo untuk melepas sang mantan istri untuk bahagia? Apalagi kan mereka juga sudah punya anak, kasihan loh anaknya. Betul, ini terlebih lagi anaknya sendiri menyaksikan ibunya ketika ditikam oleh mantan suaminya. Tidak bisa dibayangkan ya bagaimana trauma yang akan didapatkan oleh anak ini. Jangkanya pasti sangat berkepanjangan. Semoga ini dari pihak berwajib ini bisa memberikan juga trauma healing kepada anaknya. Baik, pemirsa, kita ke informasi selanjutnya, Arlista. Sekelompok nenek-nenek berhasil menyelamatkan seorang siswi SMP yang menjadi korban penculikan dan juga pencabulan di kota Probolinggo, Jawa Timur. Keren banget ini pokoknya nenek-neneknya pemirsa. Ini video penyelamatan tersebut viral di media sosial dan langsung ramai dikomentari oleh warga. Power of emak-emak, mama Betul bersatu, banget. tidak ada yang mengalahkan. Nah ini yang keren Keren sebenarnya sekali ya, baby. patut diapresiasi. Dan kita jangan mau kalah sama nenek-nenek yang tadi ya. Kalau kita ada Betul. melihat kecurigaan atas tindak pidana atau hal-hal yang Penculikan mencurigakan lah ya atau di tempat iya. umum, kita jangan sampai takut atau malu untuk bisa membantu dan menolong orang betul. lain. Karena ini kebanyakan warga net ini kalau misalkan ada suatu tindakan yang mencurigakan atau adanya kekerasan, ini biasanya nih ya, mohon maaf nih, biasanya langsung ngeluarin handphone, Malah hanya direkam di-videoin di video doang. tapi nggak ada yang ngebantu. Tapi nenek-nenek tersebut langsung Langsung kan. ya, pasti love language-nya act of service tuh. Oh baik, neneknya ya. tetap love language. Tindakan ya. Baik, Arlista dan pemirsa, selanjutnya 3 bocah pelaku pencurian pakaian di pasar ini ditangkap warga saat menjalankan aksinya. Nah ini warga yang kesal kemudian mengikat ketiganya ke tiang listrik. Pemirsa, ini 3 remaja yang sering kali mengulangi perbuatan itu mencuri pakaian. Sudah dibina berkali-kali. Tapi tetap saja mengulangi perbuatannya. Ini mungkin harus ada formula khusus dalam pembinaannya atau perlu ya mungkin untuk efek Pengawasannya juga jerah. ya. Untuk efek jerah yang mungkin bisa dipidanakan mungkin semalam atau 2 malam biar benar-benar merasakan bahwa dinginnya Jeruji sel jeruji ya. besi ini semoga bisa menjerahkan si ketiga anak ini. Betul, dan juga pengawasan mungkin dari orang-orang tuanya Betul. supaya bisa memberikan pendidikan bahwa tidak baik untuk mengingini hak orang lain begitu ya. Baik pemirsa, kita selanjutnya ke informasi seorang siswa SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten menjadi korban perundungan oleh teman sekolahnya. Gak baik ini perundungan baby dan pemirsa. Ini akibatnya korban terpaksa dirawat di rumah sakit karena menderita luka yang cukup serius. Diduga salah seorang pelaku merupakan anak dari seorang artis. Untuk perundungan ini tidak mengenal kelas ya, Iya, yang biasanya kalau misalnya kita informasikan ini perundungan di, mohon maaf, di pelosok-pelosok, tapi kali ini di SMA Perkotaan, elit. betul, SMA elit. Dan ini juga harus menjadi pelajaran ya, khususnya bagi anak-anak yang memiliki orang tua yang punya jabatan atau terkenal. Ini bukan berarti kebal hukum atau bisa Betul, bertindak setuju. seenaknya. Harus Setuju. arogansinya ini dijaga dan Harus malah ditekan harusnya iya, dan bisa memberikan contoh malah dengan privilege tersebut ya, Arlista. Setuju, ya semoga kasus ini segera mendapatkan titik terang ya. Amin. Dan kita ke informasi lain pemirsa, ini ratusan warga berdesakan hingga saling dorong untuk mendapatkan beras Bulog di operasi pasar murah di Bandung, Jawa Barat. Petugas sempat kesulitan untuk membendung ratusan warga yang ingin mendapatkan beras murah. Pemirsa, usai pencoblosan pemilu 2024, harga beras justru melonjak hingga Rp17.000 per kilogramnya. Nah, seperti di pasar induk Cipinang ini juga harga beras dijual seharga Rp13.000 per liter.
Rumah seorang ketua KPPS di Pamekasan, Jawa Timur rusak parah usai dilempari bahan peledak orang yang tak dikenal. Jangan kemana-mana, News Today akan segera kembali dengan informasi selanjutnya. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di News Today bersama saya Arlisa Hadi dan rekan yang cantik saya. Terima kasih Arlisa, Bibi Kristami masih di sini. Kita ke informasi mengenai rumah seorang ketua KPPS di Pamekasan, Jawa Timur rusak parah usai dilempari bahan peledak oleh orang tak dikenal pada Senin dini hari. Beruntung ini tidak ada korban luka ataupun korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Si melempari bom ke rumah peledak, ketua KPPS. Ini kalau misalnya memang ada hal-hal yang tidak enak atau yang mengganjal, ya jangan asal lempar main bom. Coba didatangi dulu, Betul. dibicarakan, dikeluarin Iya. unek-uneknya. Betul Jangan tiba-tiba sekali. langsung merusak rumah orang. Ini kan ngerugiin orang lain. Untungnya tidak ada korban jiwa. Ini kalau sampai ada yang terluka ataupun korban jiwa kan akhirnya bisa diamankan juga oleh pihak kepolisian dan bahkan bisa dikenakan pasal-pasal yang berlaku. Betul, tapi ini Baik. jangan dicontoh ya. Jangan dicontoh, nggak boleh ya. Kita ke informasi lain pemirsa, ini ada seorang anggota KPUD di Musirawas Utara, Sumatera Selatan yang diserang demonstran yang memprotes dugaan kecurangan pemilu. Gitu ya pemirsa, kita ke informasi dari Kalimantan Selatan. Seorang bendahara KPPS di Balangan membawa kabur honor anggota KPPS senilai 115 juta rupiah. Iya, dan pelaku ini langsung diamankan polisi ketika kabur di sebuah hotel di wilayah Tabalong. Saat ditangkap pemirsa, MH mengaku uang honor KPPS yang ia curi tersisa 17 juta rupiah saja. Bayangin dari 115 juta tinggal 17 juta hampir rupiah. 100 juta sudah dipakai ya. Inilah informasinya pemirsa. Tahu nggak Beb? Yang salah siapa? Bendaharanya. Bukan. Yang Siapa? milih dia jadi bendaharanya Iya, siapa? betul. Emang nggak dicek terkait rekornya. Giliran udah kepalang tanggung kan udah kepala basah, ya udah ya gimana dari 115 juta tinggal 17 juta. Ya udah Itu deh ya patungan pentingnya deh. ya untuk bisa memfilter Betul. untuk orang-orang yang memiliki peran penting terutama dalam hal keuangan. Betul, setuju. Baik, kita ke informasi lain pemirsa. Sidang perdana pra peradilan Jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Aiman memohon kepada hakim agar ponsel dan akun media sosialnya yang disita polisi segera dikembalikan karena dinilai ini cacat formil. Informasi terkini, Baby, terkait sidang pra peradilan yang diajukan oleh Jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono. Kami sudah terhubung dengan rekan kami Jen Cayani di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat pagi, Jen. Apakah sidang pra peradilan ini sudah dimulai? Selamat pagi Arlista Baby dan juga pemirsa. Ini melaporkan langsung dari PN Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Kita akan terus memantau bagaimana jalannya persidangan kedua kali ini ya. Semoga memang bisa adil, lalu juga kebebasan kepada jurnalis ini bisa ditegakkan di Indonesia. Baik, dan pemirsa sejumlah elemen masyarakat dan relawan Capres-Cawapres ramai-ramai. Terima kasih dan masih bersama kami di News Today bersama saya Baby Kristami dan rekan saya Arlista Hadi. Kita ke informasi, Arlisa dan pemirsa, akibat data suara dalam aplikasi Sirekap bermasalah, rekapitulasi penghitungan suara di 29 kecamatan di Tangerang, Banten ditunda. Iya, dan hal yang sama juga terjadi di tempat rekapitulasi panitia pemilihan kecamatan Belah Batu, Gianyar, Bali. Pemirsa, menyikapi Pilpres 2024 yang dinilai mengandung banyak potensi kecurangan, para relawan Ganjar Mahfud dari berbagai kelompok menggelar deklarasi kawal demokrasi. Dalam acara tersebut turut dibacakan petisi Brawijaya relawan Ganjar Mahfud. Dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif dalam pemilu 2024 ini masih menjadi sorotan publik. Ya, ditambah dengan sistem rekapitulasi bilik KPU alias Sirekap yang banyak masalah. Lalu jika benar terjadi kecurangan, apakah pemilu harus diulang? Kami akan membahasnya dengan mantan Hakim Konstitusi, Mahkamah Konstitusi periode 2003-2009, Bapak Marwarar Siahaan dan juga dosen Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara, maksud kami Bapak Yanuar Nugroho. Halo, selamat pagi. Bapak Marwarar dan Pak Yanuar, sehat Pak? Selamat pagi. Terima kasih telah bergabung bersama kami Bapak. Iya Pak, mungkin ke Bapak Marwarar terlebih dahulu Pak. Ya. Ini bagaimana Bapak melihat penyelenggaraan pemilu 2024? Apakah bisa dikatakan bahwa kecurangan ini terstruktur, sistematis, dan juga masif Pak? Ya, kalau dari sisi pengawasan Temuan adanya curangan
dari tim Koalisi Masyarakat Sipil ini apa saja? Sudah ada berapa banyak, Pak Yanuar? Terima kasih Mbak. Saya sendiri waktu itu Bagaimana ini menurut Bapak? Karena kan sudah banyak sekali kita temukan juga di sosial media, netizen yang mengupload kecurangan-kecurangan yang terjadi di TPS mereka mencoblos begitu ya. Anggota KPPS juga mengatakan keresahannya untuk para pengguna Sirekap ini yang melihat data salah satu paslon tiba-tiba ada indikasi penggelembungan suara begitu. Lalu juga temuan-temuan dan bukti ini diajukan ke Bawaslu lalu juga sampai nantinya di MK. Ini prosesnya seperti apa? Apakah ada dampaknya, Pak? Ya, sebenarnya kalau untuk rekapitulasi bahwa ada lantas Pak Yanuar tadi kan sempat disampaikan oleh Bapak Marwar ini dengan adanya manipulasi ya, diduga adanya manipulasi dari Sirekap ini harus bisa dipertanggungjawabkan dan juga harus bisa dicari pemecahannya oleh Bawaslu sebelum KPU mengumumkan. Nah, ini kita sebagai masyarakat perannya ini baiknya seharusnya seperti apa Pak Yanuar? Bagaimana harus kita bersikap gitu Pak? Sikapnya kita harus seperti apa Pak? Sekali lagi saya bukan ahli. Marwar bersama kami di iNews Today ini semoga untuk kasus Sirekap ini segera terpecahkan dan Bawaslu juga benar-benar juga untuk bisa melakukan audit forensik tadi forensik. ya. Perlu untuk mengembalikan kepercayaan publik. Terima kasih banyak. Salam sehat Bapak-bapak. Salam sehat Bapak-bapak. Baik pemirsa, kita ke informasi selanjutnya. Sejumlah elemen masyarakat dan relawan Pemirsa masih bersama Arlista Hadi dan rekan saya Bebi Krislami di iNews Today pada pagi hari ini. Dan kita ke informasi selanjutnya pemirsa, aksi unjuk rasa mengawal pemilu damai yang digelar ribuan mahasiswa dan pemuda di depan Gedung Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia diwarnai ketegangan. Hal ini dipicu lantaran kedatangan massa mahasiswa sempat dihalang-halangi oleh massa yang menolak pemilu curang. Ya pemirsa, aduan masyarakat di media sosial terkait dugaan kecurangan dan pelanggaran sewaktu pencoblosan pemilu 2024 ini terus bertambah. Iya, dan surat suara di sejumlah daerah dilaporkan sudah tercoblos terlebih dahulu pemirsa. Aduh. Pemirsa, kita lanjutkan ke sidang lanjutan pra-peradilan jubir TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pagi ini. Adapun tergugat dalam pra-peradilan adalah Kapolri Casu Owo, Kapolda Metro Jaya, Casu Owo di Krimsus, maksud kami Polda Metro Jaya. Dan Kasukuwo penyidik Unit 2 Subdit 4 Tipit Cyber di Krimsus Polda Metro Jaya. Kita simak jalannya persidangan.